Penyelenggara, pengawas, pengaman, dan partai politik menggelar deklarasi damai di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Mereka sepakat untuk menjadikan pemilu 2024 aman dan damai. Bertempat di tribun lapangan Baradaksa Mapolda Nusa Tenggara Barat, penyelenggara, pengawas, pengaman, dan partai politik menggelar deklarasi pemilu damai. Mereka berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang aman tanpa adanya polarisasi di masyarakat. Selain menggelar deklarasi, seluruh elemen pemilu ini juga menandatangani kesepakatan yang dibuat di papan berisi nama sejumlah partai politik. Jadi semua elemen, baik itu pelaksana, pengawas, pelaksana KPU, pengawasnya itu adalah Bawaslu, aparat pengamanan itu TNI Polri, dan seluruh kontestan parpol itu sudah mempunyai kesepakatan bersama untuk penyelenggaraan pemilu rangkaiannya berjalan dengan damai. Saat ini ada sejumlah isu yang menjadi perbincangan mengenai pemilu 2024, diantaranya masalah netralitas aparat, berita hoax, politik uang, dan penegakan hukum. Masyarakat diminta untuk menjadi bagian memberikan literasi terwujudnya pemilu yang aman dan lancar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu diduga melanggar etik dan sumpah jabatan, 7 komisioner KPU RI dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jakarta. Pelapor mendesak DKPP segera memecat ke-7 komisioner KPU. Dengan membawa sejumlah berkas, TPDI siang tadi mendatangi kantor DKPP di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka melaporkan 7 komisioner KPU RI terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendesak DKPP memberikan saksi tegas berupa pemberhentian kepada 7 komisioner KPU karena diduga melanggar etik dan sumpah jabatan demi mengakomodir kehendak perorangan dalam meloloskan Gibran sebagai bakal calon pendamping Prabowo Subianto. Persyaratan peraturan nomor 23 tahun 2023 itu baru diterbitkan tanggal 3 November 2023. Maka persyaratan ini berlaku untuk calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2029. Baru berlaku. Ya. Kalau ini diberlakukan khusus untuk saudara Gibran, berarti KPU bisa diduga melanggar sumpahnya. Sebelumnya, TPDI juga telah melayangkan gugatan terhadap 7 komisioner KPU dan mantan Ketua MK Anwar Usman ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai gugatan sebesar 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komisioner Bawaslu Medan Sumatera Utara terjaring operasi tangkap tangan. Mereka ditangkap atas dugaan pemerasan pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan anggota DPRD Kota Medan. Operasi tangkap tangan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan. 3 orang menjadi tersangka dalam operasi ini. 1 diantaranya merupakan komisioner Bawaslu Kota Medan, Azlan Syah Hasibuan. Selain Azlan, petugas juga meringkus 2 orang lainnya, yakni Indra Gunawan dan Fahmi Wahyudi Harahap. Ketiganya tertangkap tangan saat menerima uang atas dugaan pemerasan dari seorang calon anggota legislatif Kota Medan. Dari ketiganya, polisi mengamankan uang tunai senilai 25 juta rupiah. Proses administrasi, ya. Administrasi bagaimana, Pak? Ya, administrasi pendaftaran. Besarannya masih didalami, tetapi yang pada saat di OTT itu ada sekitar 25 juta. Hingga kini ketiga tersangka sedang menjalani proses penyidikan di Mapolda Sumatera Utara. Azlan Syah Hasibuan baru dilantik menjadi komisioner Bawaslu Medan pada Sabtu 3 bulan lalu. Azlan Syah juga menjabat sebagai koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat serta Humas. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.